Kamu bilang mulai sulit bernapas saat dia mencekikmu. Aku tidak paham kenapa ada orang yang... Wanita Florida mengaku menembak pacarnya setelah diserang. Aku tidak tahu, aku tidak pernah ingin menyakitinya. Aku benar-benar tidak tahu. Seperti aku tidak tahu apakah aku melakukannya, aku tidak ingat. Karena muncul seorang saksi tiba-tiba muncul dan memberitahu penyelidik bahwa kejadian sebenarnya berbeda. Kami mendapat rekaman bodycam mengejutkan yang diputar di depan juri. Apa ini akan berakhir seperti apa? Apakah aku akan dipenjara? Ya, kami harus melakukan penyelidikan dan mencari tahu siapa yang melakukan ini padanya. Jujur saja, saat ini sepertinya kamu yang melakukannya. Ini adalah Hukum dan Kejahatan dipersembahkan oleh Hukum dan Kejahatan. Saya Elizabeth Milner. Jadi pacarnya mengklaim bahwa ini adalah pembelaan diri. Lalu teman pasangan itu maju, mengatakan bahwa dia pernah berfantasi tentang membunuh sebelumnya. Kamu tidak tahu. Aku pergi tidur? Aku tidak tahu. Awalnya hanya malam minum-minum, lalu kantor sheriff dipanggil. Tunjukkan sekali saja. Kira-kira aku melihat kapalnya. Tidak ada ledakan. Tunjukkan tangganya lagi. Pada 17 Juni 2023, Brittany Holbrook dan pacarnya Tyler minum-minum di rumah. Pada saat ini, Brittany dan Tyler udah berpacaran kurang dari setahun. Menurut laporan, mereka sudah bersama sekitar 9 bulan. Namun dalam waktu singkat itu, mereka berdua mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka dan mulai tinggal bersama. Di rumah itu, Brittany, Tyler, dan teman serumahnya tampak baik-baik saja malam itu saat musim panas di Florida. Mereka sedang minum-minum, lalu teman serumah pasangan itu mendengar suara tembakan. Kemudian dia mendengar Brittany berteriak, Tyler terbaring telentang, darah di mana-mana. Urutannya, aku menelepon sekitar 3 menit sebelum menelepon 911, aku dengar teriakan, langkah kaki di lorong, lalu ada yang berkata, Jordan namaku. Ya, dan mereka bangun dari tempat tidur, aku sudah tidur mungkin 2 jam, tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku keluar ke ruang tamu dan melihat Tyler tidak bisa bicara dengan jelas, berdarah dari suatu tempat di punggungnya. Aku tidak tahu bagaimana, tapi yakin itu senjata api karena pasti aku sudah dengar. Aku juga tak tahu persis kejadiannya. Siapa pemilik senjata itu? Aku tidak mau pergi, aku tidak mau. Aku cukup yakin, Taylor. Kamu cukup yakin dia begitu? Ya, aku tahu dia biasanya memang selalu begitu. Dia seorang pemburu. Saat aku menelepon, dia membimbingku tentang apa yang harus dilakukan. Awalnya aku mengamankan 1 dari 2 anjing kami. Aku menaruh mereka di kamar. Salah satunya lebih sulit ditangkap, tapi saat bicara di telepon dengannya, seperti tentang mungkin. Begitu petugas perempuan pertama tiba, dia menutup telepon dengan saya, wanita di 911, lalu berkata, Oke. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia selalu menutupi luka di punggungnya dan tak membiarkan siapapun melihatnya. Dan saya mengambil ini. Oke, apakah itu panas? Saya sedang menunggu untuk memastikan. dari segi suhu, Akan terhubung ke telepon Florida berwarna kuning. siapa saja yang ada di sini? Orang itu Iya, kuat. Aku sudah bilang ke Paul untuk meninggalkannya. hanya itu. 2 ini. Iya, itu dia. Bisa aku mundur? Bisa aku mundur dengan mudah? Itu bukan hanya api saja. Itu bukan hanya api saja. Ngapain aja cuman minum? Iya, aku pergi ke tidur. Di mana itu? Aku akan melihatnya. Kemungkinan besar ini luka tembak. Ada selongsong peluru di sini.
kamu belum tahu? Aku tidur, aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak duduk di sana saja? 37 PM MP. Apakah kamu mendengar suara tembakan? Hah? Tidak, aku langsung tidur. Baiklah, kita dapat ada selongsong peluru kosong. Ya, di dalam area dapur. Oke. Dia bilang ke saya kalau dia tidak mendengar suara tembakan. Oke. Dia juga bilang tidak. Vlad mengambil pistolnya. Dan ini hangat, satu hilang. Dan kemudian ada, Di mana itu? ya itu di belakang. Jadi inilah masalah dengan Apple yang awalnya dikatakan Brittany kepada para penyelidik. Dia mengaku tidak mendengar suara tembakan. Teman sekamar mereka mengatakan terbangun karena mendengar teriakan Brittany. Seseorang di rumah menembakkan senjata. Penyelidik harus mencari pelaku. Dia bilang melihat senjatanya. Dia menelepon layanan darurat 911. Tolong lakukan sesuatu untuk saya akan kembali. Kamu punya pita garis polisi, ambil saja, hubungi Barney. Kita juga akan dilibatkan tim olah tempat kejadian perkara. Maksud saya, kita akan membuatkan olah tempat kejadian perkara. Beritahu mereka. Ya, mulai saja. Hubungi Barney, lalu kita akan pasang garis polisi sebentar lagi. Siap. Baiklah, semua orang turun ke sini. Baik, Bu, kita harus turun. Jadi Anda mau dia duduk di sana? Dia bisa pergi ke sana. Nah, itu tidak ada apa-apa, kursi yang itu saja. Tepat di sana? Apakah kamu sudah mendapatkan informasinya? Aku masih di sana. Bawa dia ke sini. Baiklah, sekarang boleh saya tahu nama depan Anda? Apa yang kamu lakukan dengan pistolnya? Hah? Apa yang kamu lakukan dengan pistolnya? Itu ada di mobilku. Oke. Terkunci. HOLER. Tidak, itu tidak kasih apa-apa. Aku harus menelepon Barney. Baiklah, aku akan memastikan.
Tidak, aku hanya akan memastikan tidak ada pintu belakang yang tidak aman. Tyler dibawa ke rumah sakit dan segera dinyatakan meninggal. Brittany tidak mendengar tembakan, sementara Tyler memberitahu teman sekamar bahwa perempuan itu menembakku dari belakang. Penyidik mencatat dalam laporan mereka, kata yang dimaksud Tyler adalah pacarnya, Brittany. Ketika deputi tiba, Brittany mengaku tidak ingat kejadian itu. Namun, ketika penyidik kembali untuk berbicara dengannya, dia memberikan versi ceritanya bahwa Tyler mencoba mencekiknya. Aku tahu ini seluruh kejadian pagi ini mengerikan. Kalau aku jadi kamu, aku juga nggak tahu harus ngapain sekarang. Tapi aku bisa melihat, aku mengerti atau berada di situasi seperti itu. Lewat matamu, itu saja. Ini sudah hampir selesai. Pada saat itu, aku akan berjuang. Dia keluar dari kamar mandi itu. Bahkan sudah bukan dirinya lagi. Kau bahkan tidak tahu siapa yang sedang kau lawan. Kalau aku, pikiranku pasti akan langsung ke antara dia atau aku. Dan aku harus keluar dari situasi ini. Bagaimanapun caranya. Kita bisa ambil bagian kecil di tengah itu. Bagaimana kamu bisa lepas darinya? Kamu akan bisa menceritakan kepada semua orang kisah lengkap tentang apa yang terjadi. Dan jika kamu berjuang untuk melarikan diri dan itulah yang akhirnya membuat situasi ini terjadi, aku rasa semua orang akan memahaminya. Aku rasa kamu tidak perlu khawatir ada orang yang akan mengejarmu. Dia sudah pernah memukulmu sebelumnya. Kamu langsung memberitahu siapa saat itu terjadi? Itu cukup umum. Banyak orang menyimpan sendiri dan tidak tahu apa yang terjadi. Bisa menjadi kejutan besar saat orang lain akhirnya paham. Namun, jika kita memberikan cerita lengkap, ini bukan kali pertama terjadi. Aku bukan pembunuh. Apa kamu mencoba membuatku mengatakannya? Aku merasa seperti... Aku sedang mencoba menyusun apa yang terjadi, jadi kita bisa mendapatkan cerita lengkap tentang bagaimana kamu bisa lolos darinya, dan kita bisa memberitahu semua orang lain. Tapi ini bukan yang dia rencanakan untuk dilakukan. Dia tidak duduk di sana semalaman merencanakan ini. Kita harus mendapatkan cerita lengkapnya agar bisa tahu. Jika itu antara kamu dan dia, atau dia dan aku tahu apa yang akan kulakukan, terutama jika pistol ada di meja samping tempat tidur. Aku akan bertahan hidup. Iya, tapi setelah itu apa? Seperti... apakah kamu menghabiskan hidupmu hanya untuk bertahan atau bagaimana? Apa yang terjadi pada mereka? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku bisa saja seperti mengarang cerita yang menurutku akan kulakukan. Aku akan keluar ruangan untuk menjauhinya. Lalu apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak ingat keluar dari ruangan. Benarkah? Kami tidak mau kamu mengada-ada. Tapi apa yang terjadi padaku? Seperti apakah aku akan diadili atau aku apa? Apa yang terjadi? Pada titik ini, satu-satunya hal yang kita miliki adalah ada semacam pertengkaran. Dan kemudian kamu memangkunya yang berlumuran darah dengan pistol di dekatnya, itu saja. Dengan hanya bagian cerita itu, kasus ini harus dibawa ke hakim dan juri untuk mencoba menyusun bagian lainnya. Ya, Sid menunjukkan simpati. Kamu benar-benar peduli dan mereka tahu kamu menangis di telepon. Jadi jelas kamu memang peduli padanya. Berapa lama kalian bersama? 9 bulan. Ini kami awalnya adalah teman sekamar. Kalian saling jatuh cinta atau bagaimana hubungan kalian waktu itu?
Ya kami pikir kami adalah belahan jiwa sebenarnya. Itu hanya menunjukkan kamu tahu ini adalah pembelaan diri. Bahwa kamu mencintainya dan peduli padanya. Ini bukan yang kamu inginkan terjadi. Ya, baiklah. Sekarang maksudku bagaimana semua ini akan berakhir? Apakah aku akan duduk di penjara? Ya, kita harus melakukan penyelidikan kita dan mencari tahu siapa pelakunya. Tetapi aku akan jujur padamu. Saat ini sepertinya seperti kamu kenapa? Ya, aku rasa kita semua sudah paham bagian itu. Iya, itu aku hanya jujur padamu. Jadi lalu apa? Aku duduk di penjara menunggu sidang atas tuduhan pembunuhan? Ya, kalau kamu bisa ceritakan persis apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kami lakukan untukmu. Mungkin kami bisa bicara dengan seseorang untukmu. Kami punya salah satu pengacara tidur kami di sana bersama kami. Mungkin ada hal yang bisa kami cari tahu untuk kamu. Tapi aku tidak bisa melakukan itu kecuali aku tahu. Brittany ingat Tyler meninggalkan tempat tidur menuju kamar mandi. Saatnya dia keluar dari kamar mandi, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda dan tiba-tiba marah. Dia mengaku bahwa Tyler menahannya di dinding, mencekik lehernya begitu keras sampai dia tidak bisa bernapas. Kamu ingat bagaimana kamu lolos saat dia mencekikmu? Aku memukul-mukul dinding. Kamu tahu itu hampir semuanya. Apa kamu sempat pingsan? Aku nggak tahu. Apa kamu ingat kapan dia melepaskanmu? Pada titik ini, kami agak ingat bahwa kamu sedang berjuang untuk bertahan hidup saat ini. Kamu bilang mulai sulit bernapas saat dia mencekikmu? Aku tidak mengerti kenapa semua itu terjadi. Seperti aku tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Tidak. Maksudku, sepertinya ini pertemuan yang gila dan penuh kekerasan. Maksudku, jelas itu menakutkan. Waktu kamu terpojok di dinding, di sana, kamu ada di mana? Masih di samping tempat tidur? Tidak. Menurutmu seberapa jauh dari tempat tidur? Aku ada di dinding yang lain di dekat. Jendela. Ya, di dekat, seperti jendela belakang. Lalu, di mana posisi tempat tidurnya dibanding jendela belakang itu? Kami belum masuk ke dalam untuk memeriksanya. Jadi, tempat tidurnya menghadap ke arah mana di rumah? Bagian kepala ada di sini. Oke, jadi bagian kaki tempat tidur ada di sini dan jendela belakang ada di sana. Oke, kamu di mana? Di dinding ini. Di dinding? Oke. Menurutmu, kamu berada dalam jangkauan tangan dari meja samping tempat tidur? Aku tidak tahu, aku rasa aku sedang berusaha menjauh. Tentu. Aku hanya tidak tahu kenapa atau apa yang sedang terjadi, tapi kurasa itu terus berlanjut. Kurasa dia terus saja seperti dia terus mencoba mencekikku berulang kali. Seperti kamu merasakan dia mencekikmu berulang kali, atau kamu sempat lolos lalu dia menangkapmu lagi berulang kali. Keduanya. Baiklah, aku paham kamu melakukan apa saja agar menjauh darinya. Aku sebenarnya nggak perlu menjauh darinya. Maksudku, dia orang yang paling baik. Ya, setidaknya bukan sekarang. Maksudku, saat seseorang mencekikmu, pasti kamu dalam mode bertarung atau lari. Dia benar-benar mencekik. Itu gila. Pada saat itu, tidak peduli siapa dia bagimu, kamu hanya berusaha keluar dari sana dengan selamat.
Apa kamu ambil pistol di meja samping tempat tidur untuk menakutinya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tak pernah ingin menyakitinya. Aku sungguh tak tahu. Aku juga tak ingat apakah aku melakukannya. Aku ingat memeluknya dan menciumnya. Dan dia hanya berdarah. Saya akan bilang jika saya berjuang untuk hidup saya dan bisa mengambil pistol di meja samping tempat tidur. Saya tidak akan pernah menembak seseorang. Saya tidak akan pernah membunuh. Itu cara efektif menakuti seseorang, bahkan hanya dengan memegang atau mengambilnya. Saya tidak bilang kamu harus melakukannya. Ambil itu bukan untuk menembak, tapi jika dia tahu kamu memilikinya, dia mungkin mundur. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Kamu mau segelas air lagi? Ambilkan air. Dia tidak pernah menunjukkan kecenderungan kekerasan sebelumnya? Ya, Dia pernah. Apa yang terjadi? dia pernah melakukan itu sebelumnya. Dia melakukan itu? Sudah berapa lama itu terjadi? Sekitar 4-5 bulan yang lalu. Oke. Apakah kamu menelepon kami? Tidak. Dia... Aku berhasil menjauh darinya dan kembali ke tempat tidur dan dia benar-benar pingsan. Aku tidak tahu. Bagaimana kamu bisa meninggalkannya waktu itu? Aku mendorong dia dari atas tubuhku dan aku pikir aku menggaruk lehernya atau sesuatu seperti itu. Apakah dia benar-benar mabuk tadi malam? Aku tidak tahu. Itu aku tidak tahu. Dia berubah-ubah. Dan tidak, dia belum minum lagi sejak terakhir kali. Dan aku juga tidak tahu. Ya, aku kira begitu karena dia memang sering minum. Aku yakin sekali. Menurutmu itu alasan dia berubah dari pacar yang baik dan penyayang? Jadi agak gila? Itu satu-satunya hal. Dia orang yang luar biasa. Kalau dia tidak akan pernah menyakiti siapapun kecuali jika dia sedang membela keluarganya. Kamu tahu, tidak pernah. Itu sama sekali bukan dia. Jadi terakhir kali dia sangat mabuk, kali ini dia minum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tidak tahu caranya. Kecuali mencoba untuk pergi, aku tidak harus berbuat apa. Dia tidak akan membiarkanku sendiri meskipun begitu. Kamu ingat mencoba keluar dari kamar? Kurasa aku pikir aku tidak ingat. Aku tidak tahu. Kamu ingat keluar dari kamar tidur? Tidak, aku ingat berteriak. Kalau itu antara kamu dan dia, itu sesuatu yang bisa kami pahami dan itu masuk akal. Aku tidak tahu. Aku hanya tidak tahu. Oh, aku sering ada bensinya. Dia hanya bukan dirinya sendiri. Sepertinya begitu. Bahkan Jordan bilang dia sangat baik, Sangat baik. berteman selama bertahun-tahun. Baik. Dia benar-benar. Waktu saya tanya tentang pertengkaran atau masalah, dia bilang tidak. Jadi sepertinya pria di kamar itu memang mungkin saja Tyler, tapi ternyata bukan. Apapun yang membuat dia berubah, kamu bukan sedang berurusan dengan dia. Aku takut. Tentu.
Itu wajar. Jika kamu melihat pistol di meja samping tempat tidur dari dinding kamar, itu ada di sana. Jika kamu mengambilnya hanya untuk menunjukkannya kepadanya, tidak masalah. Ada sedikit perdebatan tentang itu. Meski dia mencekikmu di detik terakhir hidupmu, lalu kamu berhasil melepaskan diri darinya. Dengan menggunakannya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Apa itu tadi? Dia tidak layak disakiti, dia baik. Yah, Tyler itu orang yang bisa berubah jadi monster. Sepertinya dia tidak sedang dalam kondisi pikiran terbaik untuk jadi orang baik. Jika dia mencekikmu di tempat tidur, lalu menahanmu di dinding dengan tangan di leher sambil menekan. Orang yang masuk akal tahu kalau itu cara membunuh seseorang. Iya, dia berusaha membunuhku. Sejujurnya, aku sedang berusaha tidur. Nicole memberikan penyidik penjelasan emosional tentang apa yang terjadi malam itu, kan? Penyidik mencatat dia tak memiliki bekas di leher atau bintik di mata, namun ada memar di buku jarinya. Boleh lihat lehermu sebentar? Oke. Di sini ke atas. Semuanya, aku ingat dindingnya. Oke, boleh aku ambil saja. Melihat sisi lehermu yang ini, Dindingnya, dia menaruhku di dinding dan ayahku melakukan itu padaku saat aku masih kecil. oke, kamu ingat sedang berbaring di tempat tidur atau langsung ingat sudah di dinding? Cek, kami senang di tempat tidur. Oke, Kami begitu. Maksudku, kami baik-baik saja. Kami berpelukan. Hubungan kami sangat baik. Dan seperti hubungan yang benar-benar sangat baik. oke. Aku hanya tidak mengerti. Jadi, kapan ini terjadi? Aku hanya tidak tahu. Apakah ini terjadi tadi malam? Iya. Oke. Pada titik mana tadi malam ini terjadi? Aku tidak tahu. Setelah aku berbaring, lalu aku tidak Tahu, kamu berbaring setelah itu. sudah tidur. Dan aku terbangun, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa. Jadi kamu ingat diranjang dengannya mencekikmu? Ini Britney, airnya bocor dari bawah saat mencoba minum, tapi dingin. Ini air segar. Taylor pernah melakukan itu padaku sekali sebelumnya. Oke, jadi kamu di tempat tidur. Lalu apa? Bagaimana kamu bangun? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku ingat tidak bisa bernapas dan dia seperti menghancurkan kerongkonganku. Baiklah, dan di mana dia? Misalnya di samping tempat tidurnya sedikit lebih tinggi. Ke atas, seperti, bagaimana? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ingat tangan apa yang dia pakai? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa. Aku tidak tahu kenapa. Kami punya segala. Bagaimana kau bisa lolos? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Oke, Aku tidak tahu. apa? Dia memilikimu? Dengan tangan di lehermu, menekan. Ya, aku tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Apa hal berikutnya yang kamu ingat setelah itu? Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Ini sama sekali tidak masuk akal. Hubungan yang begitu baik dan kuat. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kamu ingat bagaimana pindah dari kamar ke ruang tamu? Selain itu, tidak ada tanda-tanda yang terlihat di tubuh Britney. Ditambah lagi dengan kesaksian teman sekamar mereka tentang apa yang dikatakan Tyler setelah dia ditembak. Penyelidik punya cukup bukti menuntut Britney atas pembunuhan Tyler. Beberapa hari setelah penangkapan Britney, teman Tyler mengatakan pada Fox News bahwa Britney pernah mengancam menggorok leher mantan pacarnya.
Dia mengatakan kepada media tersebut bahwa Britney membicarakannya setelah minum beberapa gelas dan diduga berkata, "Aku akan membunuhnya," dan menusukkan pisau ke perutnya lalu merobek ke atas sampai ke lehernya. Temannya mengatakan bahwa ketika Britney minum, dia akan menjadi ceroboh dan kasar. Britney Holbrook diadili atas pembunuhan Tyler tahun ini. Insolventi juri menyatakan dia bersalah pada bulan Februari, dan 2 bulan kemudian, pada bulan April, dia mengetahui bahwa dia akan menghabiskan puluhan tahun di penjara. Hakim di Florida menghukumnya 40 tahun penjara. Departemen Pemasyarakatan Florida menyatakan pembebasan dijadwalkan Juni 2063. Catatan daring mengungkapkan bahwa Brittany Holbrook sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Homestead di Florida. Itu saja untuk episode ini, dan tonton episode lainnya di saluran YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.